Oke, terima kasih untuk tim musik yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Oke. Tadi lagu yang kita dengar, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Itu Mazmur 62, saudara. Itu Mazmur Daud. Kalau nanti saudara bisa lihat di Alkitab, itu persis liriknya sama seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Jadi saat kita menyanyikan lagu tadi, hanya dekat Allah saja, itu betul-betul Daud itu menyanyikannya kata demi kata persis seperti yang saudara nyanyikan. Dan di Mazmur 62 itu Daud menyanyikannya saat dia dalam keadaan yang sangat takut. Bagaimana Saul mertuanya sendiri mau membunuh dia. Saul mertuanya sendiri itu mau untuk menghabisi dia karena Saul percaya bahwa Daud mau mengambil tahta kerajaannya. Ya, bayangkan menantu dikejar-kejar mau dibunuh sama mertua. Itu jarang ya yang terjadi, tapi itu yang terjadi sama Daud. Daud itu seorang anak yang bahkan tidak terlalu dilihat oleh orang tuanya. Mungkin saudara bapak ibu semua ingat saat Nabi Samuel datang ke rumah Isai, papanya Daud, dan mencari pengganti daripada Saul. Yang dipanggil itu semua kakak-kakaknya. Daud itu sampai lupa dipanggil. Padahal Samuel sudah bilang, panggil semua anak-anakmu. Tapi Daud itu sampai ketinggalan, dia masih ada di padang, sedang mengurus domba ayahnya. Sampai akhirnya pas dilihat semua kakak-kakaknya itu, oh nggak ada gitu. Dan kemudian, oh baru ingat ada satu anaknya yang bontot, ya, yang bungsu. Oh masih ada itu di padang rumput, dipanggillah Daud, baru datang. Makanya Daud pernah bilang, walaupun ayahku dan ibuku menolak aku, tapi Tuhan menyambut aku. Daud itu seorang pribadi yang benar-benar menjadikan Allahnya sebagai bapaknya. Karena dia sungguh-sungguh menemukan ayah dan ibunya di dunia ini bisa menolak dia. Bahkan kakak-kakaknya juga bisa meremehkan dia. Bahkan mertuanya yang dia harapkan bisa mengasihi dia pun mengejar-ngejar dia untuk membunuh dia. Mazmur 62 bagus sekali kalau Bapak Ibu sudah nanti mau baca di rumah ya. Di pagi hari ini saya mau mengambil satu judul firman Tuhan, damai di dalam proses. 3 minggu terakhir ini kita belajar mengenai bahwa Allah, Pastor Diki sampaikan 2 minggu yang lalu, bahwa Allah bekerja melalui proses dalam hidup kita. Dia bukan Allah yang instan, dia bukan Allah yang cepat dan maunya langsung jreng jadi. Gak seperti kita. Dia Allah yang tahu persis dan sangat percaya bahwa proses itu akan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Jujur saat saya mendengar kata proses, saat Pastor Diki sampaikan seperti itu, saya terus terang jiwa saya tidak terima. Rasanya saya pengen instan, saya pengen cepat. Bukankah dia adalah Bapa yang bisa membuat segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada? Bisakah dia langsung melakukan sesuatu secara instan dalam hidup saudara, secara tiba-tiba kemudian apa yang sudah inginkan terjadi, semua hal yang baik bisa langsung tergenapi. Tapi dia ada Allah yang tidak melakukannya seperti itu. Dia melakukannya dengan proses karena dia mengerjakannya dari dalam, saudara. Sesuatu yang ada di dalam kita itu memerlukan proses ternyata. Ya, beda sekali dengan apa yang di luar. Yang di luar kita bisa dapatkan dengan cara yang cepat. Tapi dari dalam Tuhan tahu bahwa diperlukan satu proses. Kemudian minggu lalu Pastor Yosef sampaikan mengenai di dalam proses ada namanya ketekunan. Kita diajarkan minggu lalu bahwa walaupun kita mengalami proses yang berat dalam hidup kita, kita harus tetap bertekun. Kita tetap harus melakukan hal yang baik. Ya, walaupun jujur nggak mudah. Ya, saat kita mengalami kesulitan dalam hidup kita, proses itu sesuatu yang sulit pasti. Kok masih kita harus melakukan hal yang baik ya? Bagaimana itu bisa kita lakukan? Tapi minggu lalu Pastor Yosef sampaikan bahwa itu bagian dari bagaimana kita percaya bahwa Tuhan itu ada di dalam proses hidup kita. Nah, minggu ini saya mau sampaikan bahwa di dalam proses kita juga bisa beroleh damai. Ini satu hal yang menurut saya nggak mudah, betul. Saya sampaikan ini bukan berarti saya orang yang bisa melewati proses dengan damai sejahtera. Nggak seperti itu, jauh, saudara. Saya pada waktu menyiapkan firman ini juga saya pikir apakah ini tepat ya buat saya, karena
jujur ya, saya menyampaikan sesuatu yang saya sendiri belum sepenuhnya menang. Tapi saya merasakan sekali bahwa ini momen yang tepat di mana Tuhan mau bahwa di dalam proses yang kita lewati, damai sejahtera Tuhan itu masih bisa hadir dalam hidup saudara dan saya. Nah, pada waktu saya mendapatkan tema ini, saya ingat satu firman dari Daud juga. Ya, kita buka sama-sama di Mazmur 131 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Ternyata banyak sekali Mazmur Daud ditulis lagu-lagu yang ada saat dia dalam pengejaran Saul. Bayangkan seorang raja yang berdaulat dan begitu kuat, raja Israel. Bayangkan. Ya, raja dari satu bangsa yang begitu kuat, dan masa itu tidak ada namanya hukum. Hukum itu adalah raja. Pada waktu raja bilang mati, mati. Pada waktu raja bilang hidup, hidup. Pada waktu raja bangun tidur, dia nggak enak badan, dan kemudian dia kesel sama salah satu pegawainya yang terlambat memberikan makan pagi. Saya kasih contoh. Dan dia marah, hukum mati orang itu nggak dihukum mati. Tidak ada namanya pengadilan, tidak ada namanya membuktikan bersalah atau benar. Ya. Yang ada adalah apa yang raja katakan itu harus terjadi. Nah, bayangkan saudara, Saul seorang raja yang mengejar Daud dan dia adalah raja yang sangat berkuasa. Dan Daud tulis di Mazmur 131 ayat 1-3 seperti ini. Nyanyian siarah Daud, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku di dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Ada satu kata yang menarik di sini, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Saya mengasih satu ilustrasi sedikit ya. Mungkin kita semua di sini ada yang tahu apa itu disapih, tapi ada juga yang belum tahu. Disapih itu ada satu waktu di mana bayi dilepaskan dari ASI, dari minum ASI dari ibunya. Ya, kenapa seorang bayi itu perlu dilepaskan dari minum ASI dari ibunya? Itu karena dia sudah mulai menginjak dewasa. Nutrisi yang diberikan oleh ibunya dari ASI itu sudah tidak lagi mencukupi untuk dia itu menjadi lebih sehat. Jadi proses pada waktu dia minum susu ASI itu hanya sekedar memberikan rasa nyaman aja buat dia. Tapi sebenarnya nutrisinya sudah tidak ada lagi buat si bayi itu. Itu sebabnya ada masanya di mana itu harus dilepas. Nah, saya ingat pada waktu Mazmur Daud ini saya baca, saya ingat proses istri saya waktu itu sama anak saya. Menyapih anak itu nggak mudah. Ya, apalagi anak kami itu disapinya sudah cukup besar, sudah hampir 3 tahun. Wow, itu suatu hal yang mungkin saya sampaikan, memang itu ada suatu hal yang salah dari kami, tapi kami tidak tega untuk melepaskannya. Ya, sampai akhirnya satu momen di mana ya kami harus siap untuk melepaskan ASI ini dari anak kami. Saya ingat itu malam-malam yang tidak mudah. Ya. Anak kami menangis keras. Kami tahu dia mau susu. Tapi kami menahan diri untuk tidak memberikannya. Air matanya, wah, banjir di pipinya. Dia meronta-ronta, ya, menangis teriak-teriak. Dan istri saya cuma menggendong dia, walaupun sudah cukup besar, dia dipeluk dan digendong. Tapi dengan kekuatan hatinya, istri saya tidak mau memberikannya dan anak saya menangis terus. Dari mulai meronta-ronta sampai akhirnya, saya ingat sekali waktu itu. Anak saya kecapean, kami juga kecapean, dan anak saya kemudian tertidur dengan air matanya di pipinya. Itu sangat menyakitkan buat kami. Kami punya sesuatu yang dia butuhkan. Kami punya sesuatu yang kami bisa kasih untuk dia tenang. Tapi kami tahu bahwa saat kami memberikan itu tidak akan baik buat anak kami.
Saudara, Daud sedang bilang bahwa seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya, demikianlah jiwaku di dalam diriku. Saudara, Daud tahu persis bahwa proses dalam hidupnya itu tidak mudah. Dia ingin sesuatu, jelas. Ya. Tapi sepertinya Tuhan tidak memberikannya buat dia. Dan belum memberikannya. Itu seperti anak disapi kan? Betul? Ya. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Daud menyanyikan Mazmur ini. Dan saya mau bagikan ini kepada saudara-saudara semua. Di Mazmur ini itu ada kunci-kunci damai sejahtera yang bisa kita dapatkan di dalam proses yang sedang kita jalani dalam hidup kita. Saya mau kasih backgroundnya dulu. Daud sedang menghadapi Raja Saul yang mengejar untuk membunuhnya. Karena Saul berpikir Daud sedang punya rencana jahat untuk merebut kerajaan dan menggulingkan Saul. Padahal, saudara perhatikan, Daud adalah orang yang paling mencintai dan mengasihi Saul. Pada waktu dia mengalahkan Goliat, bukankah itu sebetulnya adalah satu berkat buat buat Saul, bahwa dia punya seorang yang mengalahkan Goliat, sehingga Israel bisa mengalahkan Filistin. Tapi Saul nggak melihat itu, bahkan saudara bisa bayangkan Saul memberikan anaknya menjadi istrinya Daud karena Daud mengalahkan Goliat, dan akhirnya Saul menjadi mertuanya. Mertuanya pun ingin membunuh dia. Dan yang lebih lagi menyakitkan buat Daud adalah Daud tahu persis selain dia tidak bersalah, dia tahu persis bahwa dia telah diurapi oleh Nabi Samuel dan oleh Tuhan sendiri, bahwa dia akan menjadi raja yang menggantikan Saul. Tapi apa yang terjadi dengan hidupnya? Nggak sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan. Tidak sesuai dengan janji yang Tuhan sudah berikan. Ya, kalau kita melakukan sesuatu yang salah dalam hidup kita, kita melakukan sesuatu yang jahat, mungkin wajar kita menerima konsekuensi dari kesalahan kita. Tapi Daud tidak melakukan hal yang jahat sedikit pun sama Saul. Dia tetap menjaga hatinya dan tingkah lakunya baik kepada Saul. Dan bukan hanya itu, dia sudah menerima janji dari Tuhan bahwa Tuhan akan mengangkat dia menjadi raja. Tapi di dalam proses yang dia jalani, ternyata itu semua berbalik 180 derajat. Tidak sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan, tidak sesuai dengan apa yang sudah Tuhan janjikan. Saudara, bukankah itu kadang-kadang yang kita alami dalam hidup kita? Kenapa Tuhan saya mengalami hal seperti ini? Bukankah saya sudah berusaha untuk melakukan hal yang baik? Bukankah saya sudah hidup di dalam kehendak-Mu dan melayani Tuhan? Apalagi kita adalah orang Kristen yang melayani Tuhan, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita seringkali merasa bahwa kita tidak bisa terima dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu Daud bilang di bagian yang pertama, Tuhan, aku tidak tinggi hati. Nah, ini saya mau poin demi poin. Damai sejahtera dari Tuhan itu hanya bisa didapatkan dengan diterima, saudara. Hanya bisa didapatkan dengan menerima, bukan dengan menuntut. Saya ulangi sekali lagi. Damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita hanya bisa kita dapatkan dengan menerima, bukan dengan menuntut. Firman Tuhan katakan di Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan sedang memberikan dua damai. Damai yang Dia berikan dengan damai palsu yang dunia berikan. Dan Tuhan hanya mau menyampaikan kepada kita semua sini bahwa damainya itu diberikan kepada saudara dan saya. Ya, tidak sama seperti apa yang dunia sediakan buat saudara dan saya. Ya. Poin yang pertama yang saya mau sampaikan adalah
tidak tinggi hati dengan menganggap kita berhak untuk tidak mengalami keadaan ini. Apa sudah tahu bahwa pada waktu kita punya mentalitas spirit of entitlement, ya, roh yang merasa berhak. Saya berhak harusnya dapat ini. Saya sudah melakukan ini. Ya, saya harusnya berhak untuk bisa mendapatkan ini. Saudara, apakah itu, saudara tahu bahwa itu berbahaya? Ya, apalagi pada saudara mendapatkan sedang menjalani proses dalam hidup saudara. Pada saudara punya prinsip merasa diri berhak, saudara akan kehilangan damai sejahtera. Damai sejahtera itu hanya bisa didapatkan dari Tuhan pada waktu saya tahu bahwa tidak ada satupun dalam diri saya di mana saya berhak dan pantas untuk mendapatkan hal yang baik mungkin, yang saya inginkan, yang saya doakan. Saya hanya perlu untuk belajar menerima. Ini poin pertama yang Daud mau sampaikan di sini, bahwa aku tidak tinggi hati. Sebetulnya berhak itu bicara tentang kesombongan, saudara. Ya, saudara ingat kisah pekerja-pekerja yang dipanggil untuk bekerja di kebun anggur, jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Betul. Ya, dan mereka bersepakat dengan pemilik kebun anggur untuk mendapatkan 1 dinar 1 hari. Tetapi, ya, pekerja yang dipanggil oleh pemilik anggur di pagi hari itu protes keras. Ya, karena yang dipanggil terakhir jam 5 itu dapatnya sama dengan dia yang dipanggil jam 6 pagi. Lalu apa yang Tuan pemilik anggur itu bilang? Bukankah aku berhak untuk memberikan apa yang aku punya? Bukankah Tuhan yang punya hak untuk memberikan apa yang Dia punya dalam hidup saudara dan saya? Ya. Saya tahu ini gak mudah. Pada waktu saya menulis ini juga saya tahu bahwa ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi saya mau sampaikan bahwa inilah kunci damai di dalam proses yang kita jalani. Semakin kita melawan saudara, semakin kita menuntut, semakin kita gak bisa terima dengan saya sudah lakukan ini, kenapa saya dapatnya ini. Janji Tuhan seperti ini, kenapa saya harus ngalami ini. Dan semakin saudara terus menuntut seperti itu, saudara tidak akan pernah bisa melewati proses dalam hidup saudara dan saya dengan hati yang damai. Saudara, itu. Ya. Fair menurut kita itu beda dengan just menurut Tuhan. Kita selalu bilang bahwa saya mau yang fair Tuhan, saya mau fair. Tapi Tuhan itu punya keadilan yang berbeda dengan keadilan versi kita. Ya. Itu poin yang pertama yang saya mau sampaikan. Kemudian yang kedua, jadi tinggi hati itu bicara tentang saya berhak dan saya pantas. Oleh sebab itu saya menuntut Tuhan untuk saya tidak mendapatkan dan mengalami hal-hal seperti ini. Pada waktu saya mengalami proses dalam hidup saya, ada masa di mana awal-awal mula saya nggak terima dan saya banyak sekali mengisi doa saya dengan complaining, dengan marah-marah, dengan tidak menerima apa yang terjadi dalam hidup saya. Dan ternyata itu semakin membuat saya kehilangan banyak damai sejahtera dalam hidup saya. Sampai akhirnya saya capek dengan cara doa seperti itu dan saya mulai berdoa dengan cara yang berubah dan bilang saya mau bersabar dan saya mau menerima Tuhan apa yang sedang saya jalani dalam hidup saya. Amin. Nah, poin yang kedua yang saya mau sampaikan, Daud bilang, aku tidak memandang dengan sombong. Nah, saya mendapatkan bahwa memandang dengan sombong itu bicara tentang saya sedang melihat dan membandingkan diri saya dengan keadaan orang lain. Kalau tinggi hati itu bicara mengenai melihat diri sendiri. Bahwa saya memang berhak untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan saya nggak terima dengan apa yang saya alami. Tapi aku tidak memandang dengan sombong itu bicara tentang saya sedang membandingkan diri saya dengan orang lain. Saudara, bahaya sekali saat kita sedang melewati proses dalam hidup kita, kita selalu melihat dan membandingkan diri kita dengan orang lain. Saudara, saya mau kasih satu contoh sedikit yang paling sederhana ya. Saya itu tipe orang yang light sleeper, tidurnya itu gampang bangun. Suara krek dikit bangun. Suara pagi orang sembahyang di masjid baru tes. Belum dia sembahyang saya udah bangun, saudara. Ya. Dan setelah bangun terus saya tidur lagi itu perlu waktu.
perlu waktu banget. Setengah jam, 1 jam, kadang-kadang udah 2 jam sampai saya lihat kanan kiri, kok seger gitu rasanya ya. Tapi kok nggak pagi-pagi. Lalu sebelah saya, istri saya itu, dia seorang yang tidurnya sangat diberkati Tuhan. Dengan tidur yang sangat pulas, saudara. Wow, itu saya sampai berpikir, terus terang setiap malam saya itu selalu memandang dia dengan sombong. Sombongnya, nah ini sombong ini 2 hal saudara, saya perhatikan. Sombong itu bicara tentang yang pertama, saya merasa lebih baik daripada dia. Saya selalu awake misalnya. Dia mah tidur terus. Ya. Tapi ternyata nggak begitu, saya cemburu sama dia itu karena saya pengen tidur seperti dia. Atau yang kedua, victim mentality, itu artinya saya punya mental korban. Nah ini yang saya alamin. Saya itu punya salah apa ya Tuhan, kenapa saya lahir seperti ini? Kenapa itu saya mau tidur aja nih, susah sekali. Saya berdoa tiap malam, Tuhan aku mau tidur dengan pulas. Saya baca firman Tuhan, saya perkatakan janji Tuhan terus tiap malam bahwa di Yeremia 31 itu ada firman Tuhan katakan bahwa dia memberikan kelegaan pada orang yang letih dan orang yang lesu. Sehingga pada waktu aku bangun dari tidurku dan melihat tidurku menyenangkan. Itu firman yang saya hafal saudara. Dan saya selalu berkata itu setiap malam. Setiap malam, saya minta Tuhan, saya mau besok pagi saya melihat tidur saya, menyenangkan sekali seperti istri saya. Istri saya itu mau suara apa nggak dengar. Dan yang lebih luar biasa lagi saat dia bangun tengah malam, saya tahu dia bangun, tapi setiap kali saya bangun dia nggak tahu saya bangun. Dan pada waktu saya bangun dan dia bangun, ya apakah toilet atau gimana, dia tidurnya cepat sekali saudara. Itu yang membuat saya sangat-sangat cemburu ya, dan sangat-sangat iri. Saudara, ini contoh yang sederhana, tapi ini terjadi. Ya, setiap malam di malam seperti itu. Dan saya mau sampaikan bahwa memandang dengan sombong itu bicara dengan saya melihat orang lain lebih baik daripada saya. Kenapa saya mengalami ini? Apakah saya korban dari keadaan? Apakah saya korban dari kesalahan saya? Apakah saya korban dari kemarahan Tuhan yang sedang marah sama saya? Apakah saya korban dari kesalahan orang tua saya melahirkan saya seperti ini? Di kandungan dia mungkin saya waktu di kandungan ibu saya dia lagi error sampai saya akhirnya lahir dengan kondisi anaknya seperti ini. Orangnya seperti ini. Kita bisa menyalahkan banyak hal. Saudara, pada waktu kita mengalami proses dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita merasa bahwa kita adalah korban dari sesuatu. Tapi saya mau sampaikan bahwa saudara di sini, Daud bilang, aku tidak memandang dengan sombong. Artinya, jangan pernah membanding-bandingkan dan jangan pernah mencari alasan kenapa saya mengalami ini. Saudara. Ya. Semua orang itu punya jalannya sendiri-sendiri. Ingat ini. Istri kita pun punya jalannya sendiri. Walaupun jalan bareng, tidur bareng, makannya bareng. Tapi jalannya di dalam Tuhan itu sendiri-sendiri. Ya. Pergumulan tiap orang itu masing-masing. Belokan, tanjakan, turunan, setiap orang itu sendiri-sendiri. Itu yang selalu saya camkan sekarang. Yan, bersyukur kamu gak bisa tidur. Bersyukur kamu melek sejam, 2 jam. Kadang-kadang kalau saya kesel, saya pengen bangunin istri saya terus terang. Supaya dia bisa bangun sama saya. Tapi saya pikir kadang-kadang saya bertobat, Tuhan kenapa saya kok begini gitu ya. Nah ini satu proses yang saya jalani ya. Ini mungkin saudara ketawa dan saya juga sampai ketawa. Tapi jujur saudara, kalau di malam hari nggak mudah. Nggak mudah nanti malam seperti itu ya. Tapi anugerah Tuhan. Saya percaya Tuhan akan terus membuat saya semakin bisa menerima ya. Ini bukan salah siapa-siapa. Saya memang seperti ini dan saya mau mensyukuri. Saya tahu Tuhan memberikan saya tidur yang hanya 4 jam dan cukup. 5 jam dan segar. Ya. Dan dia memberikan saya kesehatan untuk saya tetap bisa menjalani hidup saya. Saya nggak perlu mengeluh kenapa ada orang yang tidur 6 jam, 7 jam dan begitu pules. Ya, itu contoh. Dan setiap orang punya tantangannya masing-masing saudara. Jangan iri melihat yang lain. Sepertinya lebih baik. Dan jangan juga merendahkan dan menepuk dada bahwa saya lebih baik daripada dia.
Saudara, kalau kita mengalami proses, biasanya terjadi yang pertama. Jarang kita mengalami proses, saya bertepuk dada. Wah, saya lebih baik daripada dia. Pada waktu kita menjalani proses dalam hidup kita, banyaknya kita malah, saya adalah korban. Saya adalah sesuatu yang salah dilahirkan di tengah-tengah alam semesta ini. Ada sesuatu yang terjadi yang gak benar dengan diri saya. Apapun lah yang saudara bisa pikir. Tapi saudara, poin yang kedua saya mau sampaikan, sadari bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidupnya masing-masing dengan Tuhan. Poin yang kedua, ya. Poin yang kedua itu. Kemudian yang ketiga, Daud bilang, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Ya, ini poin-poin ini ada poin-poin di mana kita mau mendapatkan damai sejahtera dalam proses kita jalani, oke? Nah, saudara, Daud menyampaikan dalam dirinya bahwa aku tahu bahwa tidak semua hal dapat aku pahami. Nah, ini bagus banget. Saya mau berhenti bilang, kenapa Tuhan? Saya sudah melakukan hal yang baik. Saya sudah menjaga hati saya. Saya sudah mengasihi mertua saya. Saya sudah menghormati sampai dalam hati saya. Sampai pada waktu Saul meninggal pun kita bisa lihat ya. Daud itu tidak, wah teriak-teriak. Dia menangis ya saudara. Sudah baca di kitab Samuel. Dia menangis pada waktu Saul meninggal itu. Dan bahkan dia mencari keturunan Saul. Di mana dia bisa menunjukkan kasihnya kepada Saul. Sampai ketemulah Mephiboset. Ya, yang pincang, ditarik masuk ke istana. Dan diangkatnya lah menjadi anaknya. Saudara, begitu mengasihinya Daud dan begitu hatinya murni mengasihi Saul. Walaupun sepanjang hidupnya, hampir setengah lebih dari hidupnya itu dikejar-kejar dan mau dibunuh oleh Saul. Banyak hal yang tidak akan kita bisa pahami saudara. Kenapa proses dalam hidup kita bisa terjadi. Itu hanya seperti sesuatu yang mungkin sudah pikir random. Seperti orang melemparkan dadu dan tiba-tiba bek jatuh di tempat kita. Dadunya dadu yang jelek. Kita bisa berpikir seperti itu, tapi saya mau sampaikan seperti apa yang Pastor Yosef sampaikan, Pastor Diki sampaikan 2 minggu yang lalu. Tidak ada random dan tidak ada yang salah dengan apa yang terjadi dalam hidup kita karena kita ada anak-anaknya. Semua punya tujuan. Semua punya tujuan. Ya, walaupun kita nggak pernah bisa mengerti. Ada hal yang terlalu besar yang memang bukan bagian hidup kita. Ada hal yang misteri yang memang itu bagian Tuhan. Ya. Hidup itu tidak selalu sejelas seperti perhitungan matematika. Kalau saya begini, tambah begini, pasti akan begini. Jangan pernah berpikir seperti itu saudara. Saya tipe orang yang selalu berpikir, kayaknya metode hidup pun harus ada rumusnya. Tapi ternyata rumus kehidupan itu nggak ada saudara. 1 tambah 1 bisa 0, 1 tambah 1 bisa 8. Bisa banyak sekali hal yang di luar apa yang kita pikir dan kita rencanakan. Tidak semua hal dalam hidup kita itu dapat dibuat resep atau metode. Nah, ini saya mau sampaikan ini penting. Miliki folder, kalau hidup kita ada satu komputer. Miliki folder dalam hidup kita yang namanya saya tidak mengerti kenapa dan itu tidak apa-apa. Betul. Ya, gak apa-apa saudara. Gak perlu saudara tahu kenapa. Cukup. Cukup untuk tanya kenapa terus-menerus. Dan itu gak apa-apa untuk saudara gak mengerti. Ada tangan Tuhan kok yang sedang mengerjakan sesuatu yang baik. Saya gak pernah mengerti Yusuf. Ya, bagaimana dia masuk penjara, kemudian dia dibuang oleh saudara-saudaranya sampai dia akhirnya mengalami banyak hal yang sulit. Dia gak pernah bisa mengerti. Ada satu lagu yang dinyanyikan di film Joseph itu. I don't know why, you know the way. Ya, jadi saya lupa, sorry. Saya nggak siapkan soalnya. Tapi di situ lagu ini bilang bahwa saya stop untuk bilang why sama Tuhan. Dan saya lepaskan semuanya kepada tangan Tuhan. Dan saya pikir itu poin yang penting. Ya sudahlah, dan saya tidak mengerti kenapa ada perkataan yang baik buat jiwa saudara dan saya. Poin yang ketiga dari aku tidak mengejar hal yang terlalu tinggi adalah tidak apa-apa untuk tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Gak apa-apa saudara, ya, gak perlu semuanya harus dimengerti, ya.
kita perlu untuk menyerahkan kepada Tuhan dan simpan semua hal yang kita tidak mengerti ke dalam folder itu. Masukin semua hal yang kita nggak mengerti, masukin ke dalam folder itu dan tutup. Nanti dibukanya kalau kita ketemu Tuhan. Buka, ngobrol, tanya, Tuhan, nomor 1 nih saya mau tanya. Kenapa nih saya begini? 2, kenapa begini? 3, dia akan bisa menjawab dengan baik dan saudara akan tahu persis bahwa itu semua adalah untuk kebaikan saudara dan saya. Amin, amin. Oke. Kemudian yang berikutnya, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku di dalam diriku. Saat kita sedang dalam keadaan sulit, jiwa kita cenderung memberontak, betul? Gelisah, kita nggak bisa tenang. Ya, tapi Daud bilang, aku telah menenangkan diriku dan mendiamkan jiwaku. Saudara, penting sekali untuk jiwa kita ditenangkan dan didiamkan. Begini saudara, saat seorang anak sedang disapi oleh ibunya dan tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, apakah anak itu adalah korban di mana ibunya tidak mengasihi dia? Ada yang bisa jawab? Apakah anak itu korban saat anak itu digendong oleh ibunya dan dia menangis dan ibunya tidak memberikan ASI buat dia? Dan memang waktunya dia untuk berhenti minum ASI. Apakah dia korban dari kemarahan atau dari kebencian ibunya? Tidak. Tidak saudara. Tidak. Mungkin si anak itu meronta, menangis, teriak, apa segala macam. Dia nggak pernah bisa ngerti. Dan itu yang terjadi sama hidup kita. Kadang-kadang pada waktu kita mulai proses dalam hidup kita, ini penting saudara, saya pengen kita semua bisa membayangkan ini. Kita begitu sibuk, kita begitu gelisah, kita begitu cemas sampai kita nggak bisa melihat wajah Tuhan. Seperti anak yang menangis, dia meronta, dia berteriak dan marah-marah. Dia nggak bisa melihat wajah ibunya, dia nggak bisa memandang mata ibunya. Kalau saja dia bisa memandang mata ibunya dan memandang wajah ibunya, dia akan tahu bahwa ibunya sedang memperhatikan dia. Dan bahkan sedang menangis bersama-sama dengan dia. Saudara, ini penting. Ya. Seperti saya pada waktu ngobrol sama istri saya, kadang-kadang saya sibuk sekali buka HP, dan istri saya bilang, Yan, you are with me? Yes. Yes. Sambil saya buka HP, saya buka TV. Istri saya berhenti nggak ngomong. Kemudian, Yan, ini saya mau ngomong. Oh iya, ngomong aja, udah ngomong. Ya, saya dengar kok. Istri saya ngomong, dan benar ternyata saya nggak dengar saudara. Ada beberapa yang miss. Dan saya bisa menafsirkan berbeda. Saya bisa salah sangka dengan istri saya. Harusnya saya menaruh remote saya menaruh HP saya, dan kemudian saya melihat wajah istri saya. Dan pada waktu dia bicara, saya bisa melihat keseluruhan wajahnya. Bagaimana matanya pada waktu berbicara, bagaimana gesturnya, bagaimana caranya ngomong. Dari situ saya akan tahu, apakah dia sedang marah, apakah dia sedang senang, apakah dia sedang kecewa, apakah dia sedang tak menanyakan sesuatu. Saudara, firman Tuhan katakan, yang saya mau sampaikan buat saudara semua di sini, bahwa Tuhan menghadapkan wajahnya ya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan selalu menghadapkan wajahnya kepada saudara dan saya. Dia nggak pernah lagi memalingkan wajahnya dari saudara dan saya karena Kristus sudah mati di kayu salib. Ya, semua dosa, semua ketidaklayakan kita sudah menjadi ketidaklayakan Kristus. Tapi semua perkenanan Allah Bapa kepada Kristus sudah menjadi perkenanan kita. Sehingga wajahnya selalu dihadapkan kepada kita. Sama seperti ibu yang pada waktu menyapi anaknya, wajahnya selalu melihat anaknya. Bahkan saat anaknya menangis semalaman, ya, dia juga nggak tidur. Ya, hanya ibu-ibu yang sakit jiwa saudara, yang pada waktu anaknya menangis ditaruh, ya, dan ditinggal begitu saja. Dan itu jarang saya terjadi. Kemarin ada satu pasangan muda yang cerita sama saya, berat sekali ya kau punya bayi. Saya tidur baru jam 5 pagi katanya. Ya, sampai jam 10 gantian sama istri saya. Dia, kamu dari malam sampai pagi ngapain? Ya, saya timang-timang anak saya kok. Saya timang-timang dan dia nangis kok. Sampai saya cari susu, apa segala macam, saya berusaha tetap kadang-kadang nggak berhenti. Saudara, apa sudah tahu bahwa ini poinnya penting.
pada waktu kita menghadapi proses dalam hidup kita, mata Tuhan itu sedang memandang dan melihat saudara. Kapan mata istri saya paling intens melihat anak saya? Dan tidak mau dialihkan saat anak saya sakit. Dan salah satunya saat anak saya disapi. Ya. Saudara, poinnya adalah masalahnya kita tidak bisa memandang wajah Tuhan karena kita gelisah. Kita takut, kita cemas sampai kita sibuk sana sini. Makanya Daud bilang, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Saat Daud bilang, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, disitulah dia bisa bilang, seperti anak yang disapi, berbaring dekat ibunya. Walaupun saya nggak mendapatkan apa-apa yang saya inginkan, tapi saya berbaring dekat dia, dan dia ada bersama dengan saya. Itu bisa didapatkan saat kita menenangkan jiwa kita. Surat Petrus berkata, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Berdoa dulu atau tenang dulu? Tenang. Nah, pertanyaan saya, bukan pertanyaan, apa yang saya mau sampaikan sekarang. Bagaimana caranya supaya saudara bisa mendapatkan ketenangan? Bagaimana caranya supaya bisa mendapat ketenangan? Slow down your life. Perlambat hidup saudara. Stop semua hal-hal yang membuat saudara terdistraksi, terganggu, dan membuat saudara tidak dapat duduk tenang. Saudara, Allah kita adalah Allah dari ketenangan. Kita nggak akan pernah bisa menemukan wajah dan melihat wajah Allah di dalam keadaan buru-buru. Saudara nggak akan pernah bisa menemukan wajah Allah pada waktu saudara sibuk. Wajah Allah hanya bisa ditemukan saat saudara tenang dan saudara tidak terburu-buru dan tidak terdistraksi, terganggu dengan apapun. Saudara, banyak kali kita baca firman di jam. Saya mau buru-buru. Saya mau cepat-cepat selesai. Dinut, dinut, bunyi alarm. Dinut, dinut. Wah, ya. Kemudian dengar lagu pujian penyembahan pun ya asal. Ya. Padahal apa saudara tahu bahwa cara kita memandang Tuhan adalah salah satunya dengan kita merenungkan firman Tuhan. Saat kita membaca firman Tuhan, kita itu sedang berhadapan muka-muka dengan Tuhan. Disitulah sebetulnya waktu di mana kita akan melihat damai sejahtera dari wajahnya. Tapi si jahat seringkali mendistraksi, mengambil waktu-waktu berharga itu sampai saudara dan saya kehilangan kekuatan lagi untuk bisa berjalan menjalani hidup. Karena terlalu sibuk dan berpikir bahwa Tuhan sedang marah, wajah Tuhan sedang berpaling dari saudara, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Saudara, satu ayat yang saya mau sampaikan buat saudara di sini. Di Amsal 4 ayat 20. Saya berharap ini sudah bisa menangkap ini. Hai anakku, ya, perhatikanlah perkataanku. Ya, oke. Kemudian perhatikan perkataanku. Banyak kali kita lebih memperhatikan perkataan siapa? Pikiran kita, perasaan kita. Kita lupa bahwa firman Tuhan bilang, perhatikanlah perkataanku. Firman Tuhan. Perhatikan saudara. Ini bagian saudara dan saya. Perhatikan itu tidak terganggu, tidak terdistraksi, tapi perhatikan. Ya. Kemudian yang kedua, bagian ini bagian ayat ini bagus sekali dibilang bahwa arahkanlah telingamu untuk mendengar ucapanku. Telinga kita kadang-kadang seringkali lebih banyak mendengar perkataan orang, omongan media, berita, semua hal. Sampai akhirnya kita lupa bahwa telinga kita itu harus diarahkan dengan sengaja untuk mendengar ucapan Tuhan. Kemudian di bagian bawahnya firman Tuhan mengatakan di Amsal 4 itu dikatakan bahwa janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Jangan sampai mata kita itu akhirnya tidak lagi melihat firman Tuhan yang kita lihat yang lain. Yang mengganggu kita, mengambil damai sejahtera dalam hidup kita. Biarlah firman itu selalu ada depan mata kita. Saudara, siapa orang paling kaya di dunia ini? Siapa orang yang paling kaya di dunia ini? Orang yang punya damai sejahtera, saudara. Betul. Mungkin saudara pikir, apa benar? Tapi itu betul.
Damai sejahtera tidak akan pernah bisa dibeli oleh apapun. Hanya oleh pertemuan dengan Tuhan. Itu kita bisa dapatkan, kita bisa terima itu. Jangan biarkan itu menjauh dari matamu. Ini saya mau tekankan, ini penting karena saya merasakan tadi pagi saya dapat firman ini dan saya mau sampaikan ini buat saudara. Ya, kemudian di bagian bawah dikatakan, firman Tuhan mengatakan begini, simpanlah itu di lubuk hatimu. Simpan. Apa yang ada di dalam lubuk hati saudara dan saya? Apakah firman? Saudara, saya mendorong saudara semua di sini, ayo. Ya. Renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Ya. Pada waktu saudara membaca firman Tuhan, saudara sedang bertatapan wajah dengan Tuhan Yesus sendiri. Tidak ada cara yang lain. Jangan dengarkan lagu-lagu yang salah, saudara. Pada waktu saudara sedang patah hati, sedang sedih, lagu-lagunya lagu-lagu yang membuat saudara semakin patah dan hancur hatinya. Itu tidak akan kemana-mana. Jangan dengarkan lagu yang salah. Saya titip. Ya. Emang lagu yang salah itu kadang-kadang hati lagi sedih, gundah gulana, kan lagu melankolik itu kayaknya pas gitu ya. Kayak menyuapi kesedihan kita. Tapi apa saudara tahu bahwa itu membuat saudara semakin depresi? Ya. Bangkit, carikan lagu-lagu yang membangkitkan semangat. Cari lagu-lagu yang memuji Tuhan dan membesarkan Dia. Ya. Saudara, saya belajar beberapa hari ini, saat semalaman saya tidurnya sulit, dan saya ada cemburu dengan istri saya, karena istri saya tidurnya enak. Saya pagi hari saya mengajak istri saya untuk, ayo kita menyanyi. Dan lagu yang saya nyanyikan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang, pada mata saya saudara, itu ngantuk, hati saya kadang-kadang kesel, tadi malam kok tidurnya gak enak. Badan saya rasa sakit semua, tapi saya mau nyanyi. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Mau saya tidur gak bisa tidur. Mau saya enak gak enak. Selamanya Kau tetap Allah. Betul? Walaupun bumi bergoncang, Dia tetap Allahku. Saudara, pikiran dan perasaan saudara dan saya itu bukan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Firman-Nya adalah kebenaran. Jangan pernah membelokkan kebenaran untuk perasaan dan pikiran saudara dan saya. Inilah peperangan saudara dan saya setiap hari. Saat pikiran dan perasaan kita ditundukkan kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi Amsal, tadi saya teruskan Amsal 4 ayat 20. Simpan di lubuk hatimu. Nah ini poinnya penting. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Berarti ada yang gak dapat. Ada yang gak dapat. Saya gak mau setiap hari baca firman, setiap minggu ke gereja, saya melayani Tuhan, saya nggak dapat apa-apa dari firman Tuhan. Saya mau dapat satu rema, saya mau dapat sesuatu yang membuat saya hidup. Saudara, jangan pernah cukup puas dengan, oh ya saya hanya baca firman, oh ya saya hafal. Firman Tuhan bilang, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang menghafalnya. Bagi mereka yang membacanya, enggak. Bagi mereka yang mendapatkannya. Nah ini, mendapatkan itu beda saudara dengan hanya sedang menghafal dan membaca. Jangan cukup puas hanya sedang membaca dan buka-buka firman. Saya mau dapatkan hari ini Tuhan. Satu firman yang membuat saya menjadi hidup. Ya, dan bagian berikutnya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Wow, wow, itu yang saya mau. Saya mau sembuh Tuhan. Saya mau seluruh tubuh saya sembuh. Dan saya tahu itu ada di firman-Mu. Saya mau baca itu. Bukan hanya baca, saya mau mendapatkannya Tuhan. Amin. Saudara, perhatikan apa yang saudara
Dengar. Perkataan siapa yang saudara dengar? Ucapan apa yang saudara sedang dengarkan? Apakah ucapan yang gak enak terus? Apa ucapan dokter yang bilang, wah kamu punya masalah ini A, B, C, A, B, C. Saya itu lemah sekali dengan hal kesehatan saudara. Setiap kali baca lab, tergoncang hati saya. Karena hasilnya tidak pernah selalu memuaskan saya saudara. Selalu ada lampu merah di situ, ding, ding. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Pelan-pelan itu menjadi satu pergumulan buat saya, Tuhan. Saya gak mau dengar lebih banyak ucapan dokter. Maaf, bukan Dr. Diki. Saya masih tanya sama Dr. Diki kalau saya perlu sesuatu. Tapi saudara, kadang-kadang Dr. Diki beda. Dia dokter yang memberi damai. Ya, saya merasakan itu. Tapi ada banyak yang lain yang kadang-kadang memberikan rasa tidak enak ya. Dan saya pikir kita perlu, saya mau Tuhan, saya mau mendengar ucapan-Mu. Tuhan, saya ada ranting dari pokok anggur. Saya hanya ikut menempel kepada pokok anggur itu. Pokok anggur adalah Yesus. Dan di dalam Yesus ada kehidupan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kesehatan. Betul? Dan saya percaya saya akan menerima itu. Karena saya menempel kepada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus sendiri. Saudara, ya poin yang berikutnya adalah tenanglah dan lihat bahwa matanya yang penuh kasih sedang memperhatikan kita. Saudara, ambil waktu. Apa sih peperangan terbesar dalam hidup kita setiap hari? Bukan masalah kita sebenarnya ternyata. Waktu di mana kita perlu untuk memandang wajahnya dan mendapatkan firman-Nya. Renungkan. Dapatkan juga dimulai dengan menghafal. Ya. Mulai dengan, kan dengan menghafal itu akan selalu ada di kepala dan kita akan pelan-pelan mulai mengunyah itu saudara. Mulai memasukkan dalam hati. Dan itu akan membuat kita menjadi pelan-pelan, prosesnya tidak langsung, tapi saya percaya sekali bahwa itu akan membuat kita mendapatkan kehidupan dalam diri kita. Dan kita akan memperoleh kesembuhan buat jiwa kita, kemudian buat tubuh kita. Amin. Satu hal yang saya mau sampaikan di sini juga, ada kutipan dari John Piper, mungkin bisa ditampilkan. Nah ini bagus, John Piper bilang di bukunya Finally Alive, akhirnya hidup, sebelumnya mati. Dan dia bilang bahwa banyak seorang Kristen itu yang tidak hidup, mati rohnya, jiwanya mati. Nah ini bagus sekali, John Piper bilang, my feelings are not God. Katakan, ayo sama-sama, 1, 2, 3. My feelings are not God. Sekali lagi, my feelings are not God. God is God. Amin. Allah itu adalah Allah. Banyak dari kita di sini memakai perasaan kita, pikiran kita menjadi Tuhan dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan bilang, siapa Tuhan dalam hidupmu? Siapa yang kamu sembah? Kamu sedang menyembah mamon yang mana? Pada waktu kamu menyembah dua mamon, kamu gak akan mungkin bisa menyembah dua-duanya. Kamu akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Karena kita pikir, uang saya enggak Tuhan. Oh apa yang lain, kekayaan saya juga sudah enggak Tuhan. Tapi sudah lupa bahwa mamon sekarang yang sekarang seringkali kita sembah adalah perasaan saudara dan saya. Pikiran saudara dan saya. Pada waktu kita menyembah pikiran dan perasaan saya sebagai yang segala-galanya, saudara sedang membenci Tuhan. Dan akhirnya saudara tidak akan pernah mendapatkan damai sejahtera yang sejati, karena damai sejahtera hanya bisa didapatkan dari Allah yang benar, dari Tuhan yang benar, yaitu Yesus satu-satunya. God is God. My feelings do not define truth. Perasaan saudara dan saya itu tidak pernah mendefinisikan kebenaran. Ya, dia merespon kenyataan, betul. Tapi kenyataan itu bukan kebenaran. Saya sampaikan ini buat saudara sama saya, itu buat saya juga. Ya, kenyataan itu bukan kebenaran saudara. Kita hidup bukan dari kenyataan, bukan kita orang-orang lari dari kenyataan, tidak. Tapi kita orang-orang yang hidup karena kebenaran firman Tuhan. Amin. God's word defines truth. Firman Tuhanlah kebenaran. Apa yang benar itu apa yang Tuhan katakan. Itulah kebenaran. Itulah yang benar. Ya. My feelings are echoes and responses to what my mind perceive. Perasaan kita itu hanya menggemakan apa yang dalam pikiran kita. Saat pikiran kita itu sesuatu yang jelek, perasaan kita akan gloomy, akan sedih, akan galau. Ya. Lalu kita pikir bahwa itulah kebenaran.
muncul, saya nggak dikasihi, saya ditinggal pacar nih, bener kan? Memang saya jelek. Tuh dia lari tuh sama orang lain tuh. Wah memang dia lebih ganteng. Saya kurang inilah, kurang ini. Lalu kita menyembah perasaan kita. Ya, itu benar. Aku sudah tahu, itulah yang akan menghancurkan saudara dan saya. Your life not defined by your feeling. Your life is defined by what God said about you. Amin. And sometimes, many times, my feelings are out of sync with the truth. Banyak kali pikiran kita itu enggak selaras dengan firman Tuhan dan kebenaran. Ngaco. Ya, jangan mengandalkan perasaan. Perasaan itu seperti 4 musim, naik turun. Ya, ada dingin, hujan, matahari, semua. Ya, jangan pakai perasaan. Saya mau belajar. Saya ada orang yang banyak sekali pakai perasaan, saudara. Saya mau belajar untuk lebih menundukkan perasaan saya kepada firman Tuhan. Yang saya berikan ini itu sesuatu yang saya tempel sebenarnya di depan meja komputer saya. Tadi pagi saya ingat, lalu saya ambil. Saya pikir saya mau sharingkan ini buat saudara-saudara semua. Ya, when that happens, ketika perasaan kita udah mulai memerintah menjadi raja dan Tuhan dalam hidup kita. And it happens every day in some measures. Dan kadang-kadang itu terjadi setiap hari, setiap saat, saudara. I try not to bend the truth to justify my imperfect feelings. Saya berusaha mencoba untuk tidak membelokkan kebenaran firman Tuhan untuk sesuai dengan perasaan saya. But rather, tetapi malah I plead with God. Saya minta kepada Tuhan, purify my perception, murnikan pikiran saya Tuhan akan kebenaran firman-Mu, dan transform my feelings, ubah perasaan saya supaya mereka, pikiran dan perasaan saya sejalan dengan kebenaran. Itu yang peperangan kita setiap hari. Peperangan kita setiap hari adalah pikiran dan perasaan kita yang ngawur, yang sering lari ke sana sini nggak karuan. Kita perlu untuk mengembalikan kepada firman. Caranya gimana? Saya ulangi sekali lagi. Perhatikanlah perkataanku, hai anakku. Ya, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ya, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang akan menjadi kehidupan bagi kita yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Amin. Amin. Ya, 4 hal itu yang saya mau sampaikan. Ya, saya ulangi sekali lagi, saya tutup pada pagi hari ini. Bagaimana damai kita bisa peroleh di dalam proses hidup kita. Yang pertama, tidak tinggi hati dengan menganggap kita berhak untuk tidak mengalami keadaan ini. Itu poin nomor 1. Poin nomor 2, sadari bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidupnya masing-masing dengan Tuhan. Yang ketiga, tidak apa-apa untuk tidak mengerti dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan yang keempat, tenanglah dan lihat bahwa matanya yang penuh kasih sedang memperhatikan kita. Ambil waktu tenang, saudara, supaya kita bisa sama seperti Daud, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwa kita. Saat begitu sibuk, ya, paksakan saudara untuk duduk sebentar, tutup pintu kamar, tarik napas dalam-dalam beberapa kali. Ini bukan saya ngajar meditasi ya, tapi ini benar. Ini saya alami, tarik napas beberapa kali, kemudian saya duduk dan putar lagu rohani dan mulai sembah Tuhan. Saudara akan masuk ke satu dimensi, satu atmosfer yang baru. Dari situ saudara akan bisa melihat wajah Tuhan, bahwa Dia masih ada dalam hidup saudara dan saya, dan Dia yang memegang hidup saudara dan saya. Amin. Ya, seperti anak yang disapi, kita mau berhenti menangis, berhenti gelisah, lihat wajah ibu kita, ya, bahwa Dia sedang melihat dan memperhatikan kita. Amin. Oke, kita mau tutup. Ya, saya undang tim musik maju ke depan. Kita mau nyanyikan lagu tadi Mazmur 62 ya. Kita mau tutup.